Ya, ini kurikulum development, pengembangan kurikulum PPT dari Pak Edi Waluyo. Ini adalah aturan bagaimana kita mengembangkan kurikulum. Jadi ada landasan-landasan apa saja yang harus kita gunakan saat pengembangan kurikulum. Ini dikutip dari Lawton tahun 78. Nah, di sini ada 3 landasan. Landasan filosofis, sosiologis, and culture, landasan psikologi. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan filosofis? Ya, kalau saudara dapat mata kuliah filsafat ilmu nggak ya dulu? MKU sudah nggak ada ya? Filsafat ilmu ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Semester 1. Oh, semester 1. Semester 1, Pak. Sama Pak Harjono ya dulu ya? Atau Pak Ali? Pak Harjono. Dua-duanya. Banyak nih. Oke, berarti saudara sudah paham ya apa itu filosofis, filsafat, sudah tahu ya? Ya, jadi landasan filsafat, filosofi, filosofia. Jadi filsafat itu berasal dari kata philos dan sophia, yang mencintai kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang berpikir filsafat itu adalah orang-orang yang berpikir radikal, orang-orang yang berpikir sampai kepada akarnya. Jadi tidak pernah puas dengan satu jawaban. Ketika seorang filsuf bertanya sesuatu, maka dia akan memperoleh jawaban, dan jawaban itu akan menjadi pertanyaan kembali. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir radikal. Jadi berpikir sampai kepada akarnya. Otomatis para filsuf ya itu adalah orang-orang yang sangat kritis. Nah, berarti ketika ini kita terapkan dalam konteks pengembangan kurikulum, ya berarti landasan apa yang digunakan oleh saudara terkait dengan norma-norma, ketentuan-ketentuan yang ada di tempat saudara tinggal, gitu. Atau secara global itu ya secara umumnya bagaimana norma-norma yang ada di masyarakat kita, budaya ketimuran kita. Nah, bagaimana karakteristiknya orang Indonesia, orang ketimuran. Ya, maka bisa dikatakan landasannya adalah kurikulum tidak boleh lepas dari adat istiadat ketimuran. Artinya kita harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila, ya. Jadi ilmu boleh berkembang maju, tetapi nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat tidak boleh ditinggalkan. Nah, kurang lebihnya itu filosofis ya. Ketika saudara besok akan mengembangkan kurikulum sendiri, ya maka kajilah nilai-nilai norma-norma yang ada di tempat tinggal saudara, karena kurikulum yang akan dikembangkan itu kan kurikulum yang berkearifan lokal. Jadi sesuai dengan tempat tinggal saudara. Jadi mulai dari sekarang bisa dianalisis ya, landasan filosofisnya seperti apa. Bagaimana karakteristik kebudayaan orang-orang di tempat tinggal saudara. Nah, gitu. Ya kalau kita mau berbicara filosofis ya panjang ya. Kita nggak selesai, kita masuk yang kedua yaitu sosiologi and culture. Ini berarti saat saudara akan mengembangkan kurikulum, maka harus melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Nah, artinya apa yang terjadi di masyarakat, itulah yang akan dipelajari oleh anak. Atau kita bisa memprediksi ketika anak-anak itu dewasa, berapa tahun lagi. Misalnya sekarang yang kita didik adalah anak usia dini, usianya 5 sampai 6 tahun. Nah, maka dia akan berkarir, dia akan dewasa itu sekitar katakanlah 20 atau 25 tahun lagi. Nah, maka kita teropong 20 tahun ke depan, itu kira-kira masyarakat itu berkembang akan seperti apa bentuknya. Ya.
Nah, kita sudah memprediksi perkembangan masyarakat seperti apa. Nah, saat ini anak dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang nantinya itu bisa digunakan ketika anak dewasa nanti. Ya. Jadi memang proses pembuatan dasar-dasar kebijakan ya seperti itu. Kita melihat masa depan dulu. Kita melihat masa depan, apa yang akan terjadi, kemudian itu yang diajarkan. Makanya pendidikan adalah sebuah investasi. Ya, karena dampaknya itu tidak hanya dirasakan saat ini, tapi berapa tahun yang akan datang. Saudara sekarang kuliah pengembangan kurikulum mungkin tidak langsung merasakan dampaknya terkait dengan pengembangan kurikulum, tapi akan saudara rasakan ketika saudara sudah lulus atau ketika saudara besok sudah menjadi kepala sekolah atau sudah menjadi wakakurikulum itu baru terasa. Itu dinamakan pendidikan itu investasi. Jadi untuk jangka panjang, tidak saat ini saja gitu. Nah, sosiologis berarti memandang apa yang ada di masyarakat saat ini, ya itu harus diajarkan kepada anak sebagai bekal. Jadi didiklah anak sesuai dengan zamannya, ya, bukan didiklah anak sesuai dengan zamanmu. Ya, kalau sesuai zamanmu berarti kita nanti akan menyamakan pendidikan ketika kita kecil dengan pendidikan anak-anak kita. Ya, nanti anak kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Nah, itu maksud dari sociology and culture. Kemudian landasan yang ketiga adalah landasan psikologi. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan psikologi? Saat kita mengembangkan kurikulum, maka kita harus berprinsip, berpatokan bahwa kurikulum itu akan diterapkan pada berbagai karakter anak. Ya. Anak itu memiliki kepribadian yang unik. Antara satu anak berbeda dengan anak yang lain. Maka kurikulum harus mengakomodasi semua kepentingan itu. Nah, itu dilihat dari sudut pandang psikologi bahwa itu dapat digunakan untuk berbagai jenis macam anak. Nah, itu. Nah, dari landasan ini maka nanti kurikulum itu dikembangkan oleh developer. Siapa developersnya itu ya? Tinggal kita lihat modelnya. Karena ada berbagai macam model pengembangan kurikulum. Kalau developer itu kan berarti yang mengembangkan kurikulum, bisa dimulai dari pemerintahnya dulu atau bisa dimulai dari gurunya dulu. Ya. Jadi dari landasan ini katakanlah developersnya itu adalah saudara. Saudara sudah berpatokan dengan 3 landasan ini, kemudian ini adalah saudara, ya, kemudian jadilah sebuah konsep kurikulum berkearifan lokal, kemudian di sini sudah ada produknya. Nah, produk kurikulum bagaimana? Nah, gitu. Bisa diterima kira-kira atau ada yang mau didiskusikan dulu? Silakan. Sebentar lagi selesai. Lanjut ya. Nah, ini agak sulit dibaca karena memang filenya dalam bentuk JPEG. Ya, ini di sini membandingkan 3 model kurikulum ya dari McLaren. Jadi di sini ada perbedaan kurikulum konstruktivisme, kurikulum kultural historical, kurikulum behavioris. Nah, sebenarnya ini akan sangat mudah saudara pahami ketika saudara sudah menempuh mata kuliah psikologi pendidikan. Sudah belum? Baru ini, Pak. Baru. Ini. Ya. Sudah ini semester 4 ya? Semester 4 atau semester 6? Semester 4, Pak. 4 ya. Jadi kita nggak pernah ketemu, saya nggak tahu saudara itu semester berapa dan rombelnya yang mana gitu ya. Jadi karena pertemuannya online. Ya nggak apa-apa. Jadi ini akan saudara pelajari di mata kuliah psikologi pendidikan, apa itu pembelajaran konstruktivisme, kultural historical, dan behaviorisme.
Nah, intinya kalau konstruktivisme kurikulum itu adalah kurikulum yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan daya pikirnya anak. Ya, konstruktivis itu berangkat dari teori kognitif, ya, tokohnya ya ada Piaget, Montessori. Kalau kultural historikal itu nanti lebih cenderungnya bagaimana kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Jadi lebih cenderung kepada humanis. Nah, saudara nanti akan belajar teori belajar kognitif, teori belajar humanis, dan yang ketiga behavioris. Behavioris berarti kurikulum yang didesain untuk mengembangkan perilaku individu atau perilaku peserta didik. Jadi kalau behavioris itu kurikulum itu cenderung keras, ya, karena behavioristik berusaha untuk mengubah perilaku seseorang. Ya. Itu secara globalnya seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah bagaimana sistematika evaluation, ya, dari sebuah kurikulum. Pertemuan Google Meet yang lalu kita pernah membahas ada 4 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, kurikulum sebagai proses, dan kurikulum sebagai produk. Nah, kurikulum sebagai ide itu bisa dilihat dari sisi konteksnya, sebagai dokumen itu sebagai inputnya, ya, atau perencanaannya, proses itu berarti saat pembelajarannya, produk itu berarti hasilnya. Berarti ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, keempat dimensi kurikulum ini ya secara berkala perlu dievaluasi. Ya. Jadi kurikulum yang sekarang sedang berjalan juga perlu dievaluasi. Nah, nanti akan diambil sebuah keputusan. Nah, ada 3 jenis keputusan dalam evaluasi kurikulum, yaitu disuspend, yaitu dihentikan, proses itu berarti ya dilanjutkan, dimodify itu diubah sedikit tapi tetap digunakan, cuma ada pengubahan. Nah, contoh kurikulum yang disuspend, kurikulum apa misalnya? Nah, saudara kalau mengikuti perkembangan kurikulum, sesungguhnya di Indonesia itu sejak zaman kemerdekaan itu sudah puluhan kali kurikulum itu berubah. Ya, atau berkembang. Mengapa kok kurikulum berkembang ya? Karena kebutuhan masyarakat juga berbeda. Kondisi masyarakat juga berkembang. Jadi tidak mungkin kita menggunakan kurikulum model lama sedangkan masyarakat sudah berkembang sangat jauh. Ya, jadi kurikulum itu menyesuaikan perubahan masyarakat. Jika masyarakat berubah, maka pendidikan juga harus berubah. Makanya jangan heran kalau saudara menemukan ada beberapa mata kuliah yang dihilangkan kemudian diganti dengan mata kuliah yang baru. Ya, karena itu masukan-masukan dari stakeholder yang ada di masyarakat. Oh, mata kuliah ini sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman saat ini, maka itu harus diganti. Nah, seperti itu. Nah, beberapa contoh kurikulum yang disuspend, berarti itu dihentikan dulu. Kita mengenal ada kurikulum CPSA. Kemudian ada kurikulum KBK itu tahun 2004. Nah, itu dihentikan. Kemudian gantinya adalah kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2006 itu kita mengenalnya dengan istilah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum yang kita gunakan saat ini, kurikulum 2013, itu adalah modify atau penyempurnaan dari KTSP. Jadi yang disuspend itu contohnya ada kurikulum KBK 2004, kurikulum yang dimodify itu contohnya adalah kurikulum 2006, ya, KTSP dimodifikasi menjadi kurikulum 2013 yang berproses saat ini berarti kurikulum 2013. Nah,
tidak menutup kemungkinan nanti di kurikulum 2013 yang sedang berjalan saat ini itu juga akan dievaluasi lagi. Nah, nanti bisa juga suatu saat akan dimodify, bisa juga kurikulum 2013. Karena sekarang sudah tahun 2020, artinya kan perkembangan masyarakat juga sudah berubah. Ya, bisa saja pemerintah sudah mendesain kurikulum baru. Nah, jadi tinggal bagaimana output dari implementasi kurikulum yang saat ini nanti akan dilihat hasilnya sesuai dengan masyarakat atau tidak. Jika tidak, maka bisa dipertimbangkan lagi untuk diubah atau dihentikan. Nah, dari keputusan ini akan kembali lagi kepada kurikulum sebagai ide, dokumen, proses, dan produk. Nah, saudara juga besok akan mengembangkan kurikulum berkearifan lokal. Nah, kalau kurikulumnya bagus ya bisa dijalankan, atau mungkin kurikulumnya setengah bagus berarti bisa dimodify, bisa ditambahkan unsur-unsur baru, atau kalau kurikulum ternyata asal-asalan saja, ya, maka harus disuspend, dihentikan. Ya, itulah yang dilakukan oleh pemerintah juga terkait dengan kurikulum. Ini ada pendekatan dalam pengembangan kurikulum, ada pendekatan demokratis, tujuannya mempersiapkan lulusan yang berintelijensi tinggi dan berkepribadian. Ya, kurikulum humanis mempersiapkan lulusan yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan sistem nilai dan kebudayaan masyarakat. Namanya humanis pasti memanusiakan manusia. Kemudian pendekatan romantik mempersiapkan lulusan sesuai dengan romantika manusiawi. Jadi ini sesungguhnya mirip dengan humanis. Modern mempersiapkan lulusan yang mampu hidup dalam masyarakat yang dinamis. Artinya masyarakat berkembang, maka kurikulum mengikuti direktif mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena direct berarti ada kebijakan dari pusat yang harus diterapkan oleh daerah atau diterapkan oleh guru. Nah, ini 8 model pengembangan kurikulum. Kita masuk ke materi kita. Saudara boleh memilih salah satu dari 8 model ini besok ketika akan mengembangkan kurikulum. Tapi kita pelajari terlebih dahulu teorinya, mana yang nanti akan sesuai dengan saudara. Ada administrative model, grassroots model, become system, demonstration model, Taba inverted model, Rogers interpersonal relation model, the systemic action research model, dan emerging technical models. Ya, mohon saudara tetap bisa mencermati, memperhatikan atau mendengarkan ya dengan seksama, karena ini akan saudara gunakan besok saat mengembangkan kurikulum, atau bahkan bisa juga saudara dikasih tugas analisislah kurikulum 2004 itu termasuk dalam pengembangan model yang mana. Nah, kita pelajari. Yang pertama ada administratif model. Nah, model pengembangan kurikulum ini merupakan tipe top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah. Ya, artinya pengembangan kurikulum dilakukan oleh kalangan atas, ya, praktisi pendidikan, kemudian dilaksanakan sepenuhnya oleh guru dan pihak sekolah. Nah, jadi saudara bayangkan namanya top-down itu kan berarti dari atas ke bawah, artinya administratif model itu pemerintah pusat mengembangkan kurikulum, kemudian para guru sebagai pelaksananya. Nah, itu ya, sebagai pelaksananya top down. Jadi kebijakan, aturan, pembuatan perangkat pembelajaran semuanya sudah diatur dari pusat, guru tinggal sebagai pelaksana. Nah, itu. Ya, setiap model memiliki keunggulan dan kelemahan ya. Dalam administratif model ini keunggulannya ya guru tinggal melaksanakan saja, simple. Kalau guru yang tidak kreatif senang dengan model ini ya, semuanya sudah disediakan dari pemerintah pusat, tapi bagi guru yang kreatif, nah, ini akan membelenggu kreativitas mereka karena guru tidak bisa mengembangkan apapun, semuanya sudah diatur oleh pusat ya. Nah, kemudian ini prosedur kerjanya, pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan yang dilakukan pemerintah,
ya menyusun tim untuk menjabarkan kebijakan yang telah disusun oleh tim pengarah, jadi mengundang berbagai stakeholder, ya unsur-unsur masyarakat, tokoh agama, dan seterusnya, ilmuwan, akademisi, praktisi semuanya diundang ya untuk berpikir bersama. Kemudian kurikulum itu dikaji dan direvisi dan diimplementasikan. Siapa yang mengimplementasikan? Guru yang ada di bawah. Nah, kemudian yang kedua grassroots model. Nah, grassroots model ini sangat bertentangan dengan administratif model tadi. Nah, namanya juga grassroots, artinya kan rumput di bawah. Nah, berarti kalau tadi sifatnya administratif itu top down, maka grassroots itu adalah bottom up. Jadi berlawanan. Ya. Berarti di sini bagaimana? Model grassroots bersifat bottom up yang berarti mengutamakan peranan dari kalangan bawah. Ya, dalam hal ini guru melakukan pengembangan kurikulum karena dirasa bahwa gurulah yang mengetahui kondisi lingkungan di sekolah. Nah, bagi orang-orang kreatif, mereka lebih suka kurikulum ini bagi guru-guru kreatif ya, karena guru bebas untuk mengembangkan apapun dan guru itu paham dengan kondisi karakteristik peserta didiknya, tahu kondisi lapangan. Jadi kalau pemerintah yang membuat kebijakan belum tentu dia merasakan bagaimana pembelajaran di kelas ya di sekolah. Jadi ini hal yang sangat bertentangan antara administratif dengan grassroots model. Ini kita masih jalan kan ya? Sebentar ini. Kita masih jalan ya. Masih ya? Karena tampilan share screen-nya kok nggak muncul. Masih ya? Oke. Kita lanjut. Ini prinsip pengembangan kurikulum Smith, Stanley, dan Shores. Nanti saudara pelajari. Kita waktu sebentar lagi. Yang penting kita tahu 8 modelnya dulu. Nanti PPT ini saya share ya, biar saudara bisa pelajari sendiri. Kemudian yang ketiga, Become System ya. Ini model yang dikembangkan oleh George Beckham tahun 81. Mendefinisikan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang memuat rencana untuk pendidikan peserta didik selama belajar di sekolah. Ini hampir sama dengan konsep kurikulum selama kita jalani saat ini. Namanya kurikulum itu ya dokumen tertulis yang memuat rencana untuk pendidikan peserta selama belajar di sekolah. Ya, jadi mulai dari silabus, RPP, bahan ajar, alat penilaian, nah itu. Kemudian 5 langkah dalam pengembangan kurikulum yang Beckham tadi, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup, menetapkan personalia, orang-orangnya, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum. Nah, dan yang keempat, demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots. Nah, berarti mirip dengan model yang kedua, datang dari bawah ya. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Jadi mirip grassroots, ini berangkat dari kegelisahan para guru yang mengalami pembelajaran, sehingga mereka berinisiatif untuk mengembangkan model pembelajaran sendiri. Ya, mudahnya contohnya adalah ini adalah kalau kita lihat implementasi yang pernah saudara alami seperti muatan lokal gitu. Ya, jadi muatan lokal itu kan tiap daerah beda-beda. Nah, jadi model ini hanya berskala kecil ya, antar wilayah saja. Jadi tiap daerah ada kemungkinan beda-beda. Itu ya. Itu demonstration model. Kemudian ini model demonstrasi. Ini langkah-langkahnya. Sebenarnya kalau langkah-langkahnya hampir sama ya. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan
suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Kemudian bentuk kedua ini kurang bersifat formal, beberapa guru merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada, mencoba mengembangkan penelitian dan mengembangkan sendiri, mereka mencoba menggunakan hal lain yang berbeda dengan yang berlaku. Jadi boleh berkomunikasi dengan sekolah lain. Ya, biasanya itu ya kalau kita antar mata pelajaran, guru-guru itu biasanya dibuat oleh misalnya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Saya lanjutkan, kemudian ini model yang keberapa ya? 5 ya, model TABA, inverted model. Dalam pengembangannya, model ini lebih bersifat induktif. Nah, induktif, paham ya, berarti dari khusus ke umum. Berbeda dengan model tradisional yang deduktif ya. Menurut TABA, guru harus penuh aktif dalam pengembangan kurikulum. Ya, pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembang kurikulum. Jadi di sini kalau kita lihat lebih cenderung kepada model grassroots karena guru sebagai ujung tombaknya. Ya, guru itu memiliki inovasi yang banyak ya dalam pengembangan kurikulum. Jadi model TABA itu walaupun ada kebijakan dari pemerintah pusat, tapi guru diberi keleluasaan, kebebasan untuk tetap mengembangkan kreativitasnya. Ya. Kemudian ini langkah-langkahnya. Saya rasa ini saudara bisa pelajari sendiri. Yang penting kita nanti paham 8 modelnya. Nah, kemudian yang ke berapa ya? 7 ya. Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog, Carl Rogers. Nah, Carl Rogers itu nanti saudara juga akan temui tokoh nama ini di psikologi pendidikan. Rogers berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Artinya, ya tadi kurikulum itu harus berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Jadi berkembang. Ya, kurikulum itu sangat luas dengan perubahan, tetapi ingat walaupun mengikuti perubahan zaman, tapi tidak boleh lepas dari nilai-nilai dasar atau karakteristik dari kepribadian kita bangsa Indonesia. Nah, karena ini kemarin sempat rame di Mendikbud itu mata pelajaran kewarganegaraan dan bahasa Indonesia itu tidak dimasukkan menjadi mata pelajaran wajib ya saudara, kalau mengikuti beritanya seperti itu kemudian direvisi lagi. Jadi memang kondisi kita ya banyak pihak-pihak yang berkepentingan, mereka berusaha mengubah kemampuan kita ya melalui pendidikan. Jadi mulai menghilangkan mata pelajaran yang berisi tentang kecintaan kita terhadap Indonesia. Ya, jadi sekarang banyak anak-anak yang tidak paham dengan bagaimana pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Ya, semuanya itu sudah disetting ya. Artinya ada pihak-pihak yang menginginkan kita tidak menjadi negara yang maju. Nah, itu mereka menyerangnya melalui pendidikan. Ya, makanya kita harus tetap kritis. Ya. Ya, tapi kita berdoa semoga apa yang dilakukan pemerintah itu ya tetap untuk kebaikan bangsa. Ya. Selanjutnya ini adalah langkah dari model kurikulum Rogers pengembangannya, pemilihan target, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif, dan partisipasi kegiatan orang tua dalam kelompok. Nah, kemudian model selanjutnya Systematic Action Research Model. Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan antar manusia,
organisasi sekolah dengan masyarakat, serta otoritas ilmu. Penyusunan kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan masyarakat, dan salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan prosedur action research. Action research itu tindakan nyata. Ya, jadi ketika model ini akan saudara gunakan, maka harus melibatkan unsur-unsur stakeholder dari masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kurikulum yang kita kembangkan. Kita mengundang tokoh agama, kita mengundang tokoh ekonomi, kita mengundang tokoh hukum, kita mengundang tokoh teknologi, dan tokoh-tokoh yang lain yang paham dengan bagaimana kondisi masyarakat. Kemudian mereka diminta untuk memberikan masukan terhadap kurikulum yang kita kembangkan. Ini prosedur action research-nya, mengadakan kajian secara seksama tentang masalah kurikulum berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor, kekuatan, dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut, ya, mengimplementasi dari keputusan yang diambil dengan kegiatan mengumpulkan data dan fakta. Jadi berangkat dari sebuah masalah, ya, kemudian dikumpulkan datanya melalui stakeholder tadi yang saya sebutkan. Ya. Jadi mereka memberikan masukan-masukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian ada emerging technical model, ini yang terakhir ya, kalau nggak salah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulumnya. Emerging technical model itu adalah pengembangan kurikulum yang sifatnya itu mendesak, ya. Jadi misalnya COVID-19 ini, ya, kita tidak ada yang memprediksi akan terjadi hal seperti ini ya. Jadi pembelajaran semuanya online dan seterusnya. Nah, itu kan tidak direncanakan sebelumnya. Nah, maka ketika ada suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, maka stakeholder, guru, kepala sekolah, pemerintah itu harus segera mendesain kurikulum baru. Nah, desain kurikulum baru itu namanya emerging technical model. Jadi masalah apa yang sedang dihadapi harus segera dibuat desain kurikulum yang baru untuk mengatasi masalah tersebut. Paham ya? Jadi kurikulum yang kita laksanakan sekarang, kuliah menggunakan Elina, kuliah menggunakan Zoom, kuliah daring, kuliah menggunakan Google Meet, itu adalah emerging technical model. Ya, maka UNES bersegera membentuk tim bagaimana merumuskan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, itu emerging technical model. Nah, ini 3 model yang lebih ditekankan dalam perkembangan ini ada behavioral analysis model, sistem analisis model, dan computer based model. Behavioral analysis model itu adalah tadi yang saya sebutkan di awal bahwa model yang bertujuan untuk membentuk perilaku. Ya. Sistem analisis model itu berarti sistem apa yang akan digunakan, dan computer based model itu karena kita sekarang eranya teknologi, maka tidak menutup kemungkinan semua pembelajaran, proses pembelajaran itu dilakukan dengan computer base ya. Hampir semua instansi, lembaga sekarang menggunakan computer base. Ya, saya rasa itu materi kita untuk hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, semoga bisa dipahami, bisa dicerna. Kalaupun nanti kurang jelas, PPT-nya saya share. Kemudian saya sudah rekod kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti tetap saya share di Elena agar saudara dapat mendengarkan kembali. Gitu. Kalau ditemui kekurangan, ya bisa diperdalam. Kalau bisa dipahami, ya alhamdulillah.